Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vela Retna Widyastuti dengan NIM 185221044, kelas Akuntansi Syariah 5A. Di sini saya akan mereview jurnal internasional sebagai salah satu pemenuhan tugas mata kuliah akuntansi manajemen. Judul dari jurnal yang saya review kali ini yaitu THIM and Organizational Performance Using the Balanced Scorecard Approach, yang ditulis oleh Gholam Hossein Mehralian, Jamal E. Nazari, Kulnas Noriparto, and Hamid Reza Rasek. Jurnal publikasi untuk artikel ini yaitu International Journal of Productivity and Performance Management Vol 66 nomor 1 halaman 111-125. Artikel ini dipublikasi di tahun 2017 dengan link jurnal yang telah tercantum. Penulisan artikel ini dilatar belakangi karena masalah kritis yang sering terjadi dalam suatu perusahaan ialah peningkatan kualitas yang membutuhkan program manajemen mutu yang dimulai dari eksekutif puncak hingga karyawan tingkat terendah. Program peningkatan kualitas ini salah satunya bisa menggunakan manajemen kualitas total. Hal ini melibatkan peran dari karyawan di semua tingkat di bawah kepemimpinan dan dukungan dari manajemen puncak. Jadi, penerapan THIM yang berhasil tidak terletak pada departemen tertentu, namun membutuhkan upaya dari berbagai pihak area fungsional di seluruh organisasi. Di dalam beberapa studi sebelumnya, hanya terfokus pada satu aspek kinerja, yaitu kinerja keuangan. Padahal kinerja non-keuangan juga sangat penting dan berperan dalam peningkatan kinerja itu sendiri. Maka dari itu, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan balance scorecard. Ada dua teori yang digunakan di dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu teori kualitas pelayanan. Teori kualitas pelayanan menunjukkan bahwa pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan keinginan serta ekspektasi yang diimpikan oleh customer ataupun pelanggan. Di bawah tekanan untuk bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional, perusahaan perlu menciptakan suatu kondisi yang memungkinkan mereka untuk tetap kompetitif. Oleh karena itu, manajer harus memastikan bahwa kualitas produk dan layanan tetap tinggi dan kompetitif secara konsisten. Teori ini digunakan untuk menurunkan variabel THIM, di mana THIM ini dianggap sebagai pendekatan yang paling umum untuk meningkatkan kualitas dan sebagai pendekatan yang mengintegrasikan semua fungsi dan aktivitas organisasi untuk berkonsentrasi pada pertemuan pelanggan dan kebutuhan. Teori yang kedua yaitu teori balance scorecard. Teori ini berasal dari dua kata yaitu balance and scorecard. Kata seimbang di sini diartikan bahwa kinerja itu harus diukur secara seimbang dari dua sisi, baik sisi keuangan maupun non-keuangan. Kata skor sendiri ialah suatu kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja baik kondisi sekarang maupun perencanaan yang akan datang. Jadi, balance scorecard merupakan suatu kartu skor yang digunakan untuk mengukur kinerja dengan memperhatikan keseimbangan antara sisi keuangan dan non-keuangan, antara jangka pendek dan jangka panjang, serta melibatkan faktor internal dan faktor eksternal. Metode selanjutnya yaitu metode penelitian.
Tujuan dari adanya penelitian ini yaitu untuk menguji hubungan antara penerapan Total Quality Management atau TQM dan kinerja organisasi dengan menggunakan pendekatan Balanced Scorecard atau BSC. Strategi yang digunakan oleh peneliti yaitu strategi survei lapangan cross-sectional. Cross-sectional merupakan jenis metode penelitian dengan dataset yang ekstensif atau menjangkau secara luas untuk melihat banyak kasus dan hubungan antar variabel. Penelitian dengan strategi ini bertujuan untuk meningkatkan validitas eksternal dan generalisasi temuan penelitian. Di dalam penelitian ini menggunakan 5 hipotesis penelitian. Hipotesis 1 yaitu ada hubungan positif antara TQM dan BSC. Hipotesis 1A ada hubungan positif antara TQM dan perspektif keuangan. Hipotesis 1B ada hubungan yang positif antara TQM dan perspektif pelanggan. Hubungan 1C ada hubungan yang positif antara TQM dan perspektif proses internal. Dan yang terakhir yaitu hipotesis 1D ada hubungan positif antara TQM dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Teknik pengumpulan data. Dalam penelitian ini menggunakan suatu kuesioner. Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dari kuesioner yang dibagikan kepada manajer perusahaan distribusi farmasi di Iran. Untuk memeriksa validitas wajah dan isi kuesioner awal, maka 10 ahli dari akademisi dan industri farmasi diundang untuk membentuk suatu panel ahli. Selama pertemuan diadakan dengan mereka, kuesioner validitas yang meliputi kejelasan, kelengkapan, dan relevansi pertanyaan itu diperiksa, serta umpan balik itu dicari. Setelah memodifikasi beberapa pertanyaan berdasarkan saran dari panitia ahli, kuesioner yang terdiri dari 13 dimensi dan 57 pertanyaan diselesaikan untuk tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya yaitu pengumpulan data. Data untuk studi ini dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan ke 30 perusahaan distribusi farmasi terbesar di Iran. Sasaran pengambilan sampel utama adalah manajer senior, manajer departemen, dan personel yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Perusahaan distribusi farmasi di Iran memiliki cabang di seluruh negeri. Oleh karena itu, kuesioner yang telah diselesaikan dikirimkan ke semua cabang yang disebutkan. Akhirnya, survei nasional memberi kami 933 kuesioner lengkap yang memberikan sampel yang memadai untuk analisis statistik selanjutnya. Pengolahan data. Data diolah dengan software SPSS 19.0 yang digunakan untuk penyaringan data dan analisis faktor. Yang pertama yaitu analisis faktor. Untuk menentukan kesesuaian kumpulan data, untuk analisis faktor menggunakan nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau KMO. Reliabilitas dari setiap skala variabel diestimasi dengan menghitung Cronbach alpha. Dan analisis faktor eksplorasi juga digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas konvergen setiap dimensi. Selanjutnya yaitu pengolahan data. Software yang dipakai yaitu software SPSS 19.0 yang digunakan untuk penyaringan data dan analisis faktor. Yang pertama, analisis faktor. Nilai Kaiser-Meyer-Olkin atau
KMO digunakan untuk menentukan kesesuaian kumpulan data untuk analisis faktor. Reliabilitas setiap skala variabel diestimasi dengan menghitung Cronbach's alpha. Analisis faktor eksplorasi juga digunakan untuk menguji reliabilitas dan validitas konvergen setiap dimensi. Selanjutnya, hasil SEM. Hasil SEM dapat dilihat seperti yang di layar. Objek penelitian dan data. Untuk menyelidiki hubungan antara THIM dan BSC, kuesioner dikembangkan dan didistribusikan ke 30 perusahaan distribusi farmasi terbesar di Iran. Sasaran pengambilan sampel utama adalah manajer senior, manajer departemen, dan personel yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan di perusahaan. Pemodelan persamaan struktural digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran dan untuk menguji hipotesis penelitian menggunakan data dari 933 kuesioner yang telah diisi. Semua perusahaan yang diteliti dalam sampel penelitian ini menggunakan pengalaman menerapkan THIM, khususnya menggunakan EFHIM. Pengalaman mereka dengan implementasi THIM berkisar antara 3 tahun sampai 15 tahun dengan rata-rata 9 tahun. Hasil dari penelitian ini yaitu hipotesis utama dan 4 subhipotesis diajukan untuk menyelidiki hubungan antara THIM dan kinerja perusahaan distribusi farmasi dengan menggunakan pendekatan BSC. Untuk menguji hipotesis 1, hipotesis 1A, hipotesis 1B, hipotesis 1C, dan hipotesis 1D digunakan LISREL versi 8.52 untuk menguji model yang dihipotesiskan. Dan hasil dari penelitian tersebut yaitu THIM berpengaruh positif dan signifikan terhadap BSC. Dan ada hubungan yang positif dan signifikan antara THIM dengan keempat perspektif BSC, yaitu perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan. Selanjutnya yaitu implikasi. Hasil dari penelitian ini akan mendorong manajer untuk memanfaatkan teknik manajemen kualitas terbaik seperti THIM dengan lebih percaya diri tentang dampaknya terhadap kinerja organisasi, serta dengan ini manajer dapat mencapai tujuan strategis mereka. Di dalam penelitian ini ada beberapa keterbatasan, yaitu yang pertama, fokus studi ini hanya pada satu industri di negara berkembang serta menerapkan BSC, sedangkan tidak diketahui apakah penerapan THIM dengan pendekatan BSC di perusahaan industri lainnya akan mendapatkan hasil yang positif juga ataupun tidak. Dalam penelitian ini, teori yang dipakai tidak dicantumkan secara eksplisit. Hal ini menjadikan pihak yang awam terhadap teori-teori dalam penelitian merasa kesulitan dan kebingungan. Dan referensi dari penelitian ini tidak menggunakan referensi yang terbaru, atau dengan kata lain, referensi yang digunakan adalah referensi-referensi lama. Sekian yang dapat saya sampaikan dari review jurnal internasional kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.